Om Swastiastu. Hello everyone and hello sir. Okay, let me introduce myself. My name is Naya Bertini with SIN 2413031022. Okay, today I will explain about the material lipid metabolisms, fatty acid degradation and synthesis. Okay, for the first material is concept of metabolism lipida. For the definition, lipid metabolism is the overall biochemical process involving for the first digestion, second absorption, third stored for synthesis, and the last breakdown of the lipids in the body. For the main roles is long-term energy storage, energy stored as a triacylglycerol, third cell membrane structure or phospholipid and cholesterol, four precursor and of steroid hormone, and the last thermal insulation and organ protection. Okay, for the energy yield, 1 gram of the production approximately 9 kcal and higher than carbohydrate or protein or 4 cal. Oke, jadi yang pertama itu adalah eh, konsep dari lipid metabolisme. Nah, metabolisme lipid adalah suatu keseluruhan proses biokimia yang melibatkan pencernaan, penyerapan, penyimpanan, sintesis, dan juga pemecahan lipida. Nah, dalam tubuh, peran utama dari metabolisme lipid ini adalah yang pertama sebagai sumber energi jangka panjang, yang kedua sebagai penyimpanan energi, eh, sebagai penyimpanan energi dalam triacylglycerol. Yang ketiga adalah struktur membran sel atau fosfolipid dan kolesterol. Yang keempat adalah prekursor hormon steroid, and last isolasi panas dan perlindungan pada organ. Nah, hasil energinya adalah 1 gram lemak itu akan menghasilkan sekitar 9 kal energi. Nah, lebih tinggi dibandingkan karbohidrat ataupun protein yang hanya menghasilkan sekitar 4 kal energi. Oke, next material is fatty acid degradation or beta oxidation. For the location in mitochondria matrix. Main stage uh, effectivation fatty acid plus CoA to acetyl CoA. B. Transport into mitochondria, carnitine subtle, and the last CPTI and CPT1 and CPT2 enzyme. And the last beta oxidation cycle. First, dehydrogenation. Second, hydration. Third, dehydrogenation. And the last, telolysis. For the product per cycle, one FEDH2, one NEDH, one acetyl CoA. For the final outcome, fatty acids are broken down into 2 carbon units. Nah, jadi pada materi yang kedua adalah degradasi asam lemak pada beta oksidasi. Nah, lokasi
gradasi asam lemak ini adalah berada di matriks mitokondria. Nah, tahap utamanya adalah yang pertama, aktivasi, yaitu asam lemak ditambahkan KOA akan menghasilkan hasil KOA. Nah, yang kedua adalah transport ke dalam mitokondria, di mana sutel karnitin, yang kedua adalah enzim CPT1 dan juga CPT2. Nah, dan yang terakhir pada siklus beta oksidasi, di mana siklus beta oksidasi ini melibatkan dehidrogenasi, yang kedua hidrasi, dan yang ketiga adalah dehidrogenasi, dan yang terakhir adalah tiolisis. Nah, produk utama dari setiap siklus ini adalah yang pertama satu FADH2, yang kedua ada satu NADH, dan yang terakhir adalah satu asetil KOA. Nah, di mana asam lemak ini akan dipecah menjadi unit dua karbon. Okay, next, analysis of beta oxidation disorder. Effect of reduced fatty acid oxidation. First, fatty acids are not effectively broken down. Second, fat accumulates in adipose tissues. Third, fat deposition in liver to fatty liver. Four, ATP production degreases to fatigue, and the last increased tri triglycerol and LDL level. For the conclusion, impaired beta oxidation contributes to obesity, hyperlipidemia, and the last fatty liver disease. Oke, jadi materi selanjutnya adalah analisis gangguan dari beta oksidasi dan dampak penurunan dari oksidasi asam lemak itu adalah yang pertama, asam lemak tidak terpecahkan secara efisien. Yang kedua, lemak itu akan menumpuk di jaringan adiposa. Dan yang ketiga adalah penumpukan lemak di hati, lalu di fatty liver. Yang terakhir adalah produksi ATP menurun, itu akan menyebabkan mudah kelelahan, dan yang terakhir adalah peningkatan kadar dari triacylglycerol dan LDL. Nah, kesimpulannya, gangguan dari beta oksidasi berkontribusi terhadap obesitas, terhadap hiperlipidemia, terhadap penyakit hati berlemak. Nah, next, fatty acid synthesis. For the location, fatty acid synthesis is cytoplasma. The main substance, first acetyl CoA, second malonyl CoA, third NADPH, and the last ATP. For the important enzyme, acetyl CoA carboxylate or ACC, and fatty acid synthase or FES. For the main stage, acetyl CoA convert to malonyl CoA, repeat addition of two carbon units, reduction using NADPH, and the last final product is palmitate or C16.0. Oke, jadi materi yang keempat adalah sintesis asam lemak, di mana sintesis asam lemak ini berlokasi di sitoplasma, di mana substrat utamanya adalah asetil CoA, yang kedua adalah malonyl CoA, yang ketiga adalah NADPH, dan yang terakhir adalah ATP. Nah, enzim penting dalam sintesis asam lemak ini adalah asetil CoA karboksilase atau ACC,
Yang kedua adalah sintase asam lemak atau FAS. Nah, tahapan utama dari em, sintesis asam lemak ini adalah asetil CoA akan diubah menjadi malonil CoA. Selanjutnya, penambahan berulang unit 2 karbon. Selanjutnya akan direduksi menggunakan NADPH. Dan yang terakhir menghasilkan produk akhir yaitu palmitat atau biasa disebut dengan C16.0. Okay, this is the diagram. This is the table for difference between beta oxidation and fatty acid synthesis. This is the aspect, location, function, condition, energy, coenzyme, and this is the location for beta oxidation is mitochondria. Uh, for the fatty acid synthesis in cytoplasma. This is the function. Beta oxidation function is breakdown, and fatty acid synthesis is fat formation. For the condition, fasting or low energy, this is the excess energy. This is the energy for the product ATP. This is the requires ATP. For the coenzyme is NED plus and FED, and for the fatty acid synthesis is NEDPH. Nah, jadi ini adalah suatu tabel di mana tabel-tabel ini adalah eh, tabel dari perbedaan beta oksidasi dan juga sintesis asam lemak, di mana ini ada lokasi, fungsi, kondisi, energi, dan juga ada koenzimnya. Nah, pada beta oksidasi dia berlokasi di mitokondria, sedangkan eh, sintesis asam lemak itu berada di sitoplasma, di mana beta oksidasi akan berfungsi untuk melakukan pemecahan lemak, sedangkan pada sintesis asam lemak adalah pembentukan dari lemak. Nah, kondisi ketika beta oksidasi ini berfungsi adalah pada saat puasa atau energi itu rendah, dan untuk sintesis asam lemak itu ketika dia kelebihan energi. Nah, energi yang dihasilkan pada beta oksidasi adalah ATP, sedangkan asam lemak sintesis asam lemak itu memerlukan ATP. Jadi, beta oksidasi itu akan menghasilkan ATP, sedangkan untuk melakukan sintesis asam lemak itu memerlukan ATP, di mana koenzim dari beta oksidasi ini adalah NAD plus dan juga FAD, sedangkan pada sintesis asam lemak itu adalah NADPH. Oke, next material is ATP conclusion conclusion from palmitate or C 16.0. Oke, selanjutnya adalah perhitungan dari ATP palmitat pada C16.0. Nah, di sini ada prosesnya, di mana prosesnya itu adalah 7 siklus beta oksidasi akan menghasilkan 8 asetil CoA, 7 NADH, dan juga 7 FADH2. Nah, di mana hasilnya itu, hasil dari ATP itu adalah 8 asetil CoA dikali 10 sama dengan 10 ATP. Selanjutnya 7 NADH dikali 2,5 akan menghasilkan 17,5 ATP, dan 7 FADH2 dikali 1,5 sama dengan akan menghasilkan 10,5 ATP. Okay, for the total ATP is 108.
Jadi total energi yang dihasilkan adalah 108 ATP di mana eh, dia dia dikurangi biaya aktivasinya yaitu 2 ATP. Jadi total bersih dari ATP yang dihasilkan adalah 106 ATP. Oke, next. Triacylglycerol metabolimes. For the synthesis glycerol 3-phosphate plus plus 3 fatty acid across in liver and adipose tissues. For the breakdown or lipolysis, di mana take to glycerol plus free fatty acid. For the enzyme hormone sensitive lipase and the rule primary energy stored molecule. Nah, di mana materi yang ketujuh ini adalah metabolisme dari triacylglycerol, di mana sintesisnya itu adalah gliserol 3 fosfat ditambah dengan 3 asam lemak. Nah, dalam metabolisme triacylglycerol ini terjadi di hati dan juga jaringan adiposa. Nah, pemecahan atau lipolisisnya itu adalah di mana TAG atau TAG itu akan dipecah menjadi gliserol dan juga asam lemak bebas. Di mana enzimnya adalah lipase sensitif hormon dan juga perannya untuk molekul utama penyimpanan energi. Okay, next material is cholesterol metabolisms. For the synthesis across mainly in the liver, starting material acetyl CoA for the K enzyme is HMG-CoA reductase. For the function is cell membrane structure. For the free cursor for steroid hormones, vitamin D, bile salt, and the excess cholesterol risk is atherosclerosis and coronary heart disease. Oke, jadi pada saat metabolisme em, kolesterol ini, di mana sintesisnya itu terjadi, eh, yang utama itu ada di hati, di mana bentuk awalnya adalah asetil CoA, dan enzim utamanya adalah HMG-CoA reduktase, di mana fungsinya itu adalah sebagai struktur membran sel. Nah, untuk prekursornya itu adalah hormon steroid, vitamin D, dan juga garam dari empedu. Nah, risiko kelebihan kolesterol ini akan menyebabkan aterosklerosis dan juga penyakit jantung koroner. Okay, the next material is regulation of lipid metabolisms. In the insulin stimulates fatty acid synthesis to promote texture. 3 inhibits lipolysis in glucagon. First, stimulate lipolysis. Second, enhance beta oxidation. And the last, profits energy during fasting. Nah, ada dua regulasi metabolisme lipida. Yang pertama, yang terjadi di insulin, di mana merangsang sintesis asam lemak. Yang kedua, meningkatkan penyimpanan TAG. Dan yang terakhir adalah menghambat lipolisis. Yang kedua, yang terjadi di glukagon, di mana pada glukagon itu akan merangsang lipolisis. Yang kedua adalah meningkatkan beta oksidasi, dan yang terakhir adalah menyediakan energi saat puasa. Oke. Next material is integration of lipid metabolisms in the case. In obesity,
increase fat synthesis, reduce beta oxidation, elevate TAC, increases LDL, high cholesterol, and fatty liver depots. Nah, di mana integrasi metabolisme lipida pada kasus itu yang pertama di kasus obesitas, di mana kasus obesitas itu terjadi ketika peningkatan sintesis lemak, penurunan beta oksidasi, peningkatan TAC, peningkatan LDL, kolesterol yang tinggi, dan juga perkembangan fatty liver. Okay, for the relationship, excess energy to increase tax synthesis. Second, in breakdown into fat accumulation. And the last, in fat cholesterol to cardiovascular risk. Nah, jadi hubungannya adalah pada saat kelebihan energi, maka peningkatan sintesis TAK itu akan terjadi. Yang kedua, pada saat gangguan pemecahan itu akan terjadi penumpukan lemak. Dan yang terakhir adalah pada saat kolesterol tinggi itu akan beresiko untuk terjadinya kardiovaskular. Oke, for the disrupted lipid metabolism contributes to obesity, dyslipidemia, dyslipidemia, fatty liver, and reduced energy production. Oke, gangguan metabolisme lipida itu berkontribusi terhadap obesitas, dyslipidemia, fatty liver, dan juga penurunan pada produksi energi. Oke, this is the simple flow diagram atau diagram alur simple, di mana di sini adalah asupan kalori berlebih, di mana asupan kalori berlebih itu adalah kelebihan glukosa akan menyebabkan akan menjadi asetil CoA, selanjutnya menjadi asam lemak, selanjutnya menjadi TAK dan juga menjadi obesitas. Jadi awal mulanya pada saat kelebihan glukosa, selanjutnya menjadi asetil CoA, selanjutnya menjadi asam lemak, ditampung di TAK dan juga terjadilah obesitas atau kegemukan. Nah, gangguan dari beta oksidasi, di mana beta oksidasi itu asam lemak tidak teroksidasi, selanjutnya akan terjadi penumpukan lemak, dan yang terakhir terjadilah fatty liver. Okay, for the conclusion in the material is lipid metabolism play an essential role in the providing and storing energy through fatty acid degradation and synthesis. Description in of lipid metabolism can lead to fat accumulation, obesity, fatty liver, and increased cholesterol level. Therefore, maintaining balanced lipid metabolism is crucial for overall health. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah metabolisme lipida itu berperan sangat penting dalam menyediakan dan juga menyimpan energi melalui degradasi serta sintesis asam lemak. Nah, penumpukan lemak seperti obesitas, penumpukan lemak, fatty liver, dan juga peningkatan kadar kolesterol. Oleh karena itu, keseimbangan metabolisme lipida itu sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Okay, that's all for me. I close with Parame Santi. Om Santi 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 Om. Thank you.